Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Fafa, Pak Heru, Pak Jusuf, para sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini kita memulai diskusi kita pada sesi keempat ya untuk Kabupaten Bone Bolango pada Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana tahun 2020. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing demi kelancaran diskusi kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, tadi dapat kabar dari Mas Yahya bahwasannya Bone Bolango sudah mengirimkan struktur tim kerja pada tanggal 26 kemarin. Ya Pak Yusuf, benar ya? Iya, sebelumnya kita presentasi aja dulu kali ya Pak, dari Bapak ya. Nanti baru ditanggapi oleh para narasumber. Silakan Pak Yusuf atas waktunya. Oke, baik. Makasih banyak. Sebelumnya saya sampaikan kepada tim perlu saya sampaikan, saya informasikan kembali bahwa pada hari Senin kemarin tanggal berapa itu? 26 ya. Ya, tanggal 26 kita sudah menggelar rapat bersama sejumlah komunitas, kemudian tokoh-tokoh budaya, kemudian dari para pegiat, kemudian dari para pemerhati dan seniman. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan rapat tersebut sudah kita laksanakan di ruang rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolango, dan rapat sesuai dengan hasil pertemuan yang ketiga kemarin itu, sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan, yaitu pertama adalah tentang tim kerja, berikut kemudian dengan postur anggaran. Nah, dua hal tersebut sudah kita bahas, sekalipun sifatnya belum final, terutama untuk tim kerja sendiri. Jadi tim kerjanya untuk direktur festivalnya itu kita sudah menyepakati Pak Rahim Utiah Rahman. Beliau juga sebagai berikut kemudian dari beberapa bidang kerja yang sudah ada itu, ini masih hanya perlu lagi kita bahas dan perlu lagi kita modifikasi, yang pastinya bahwa kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, khusus untuk tim kerja itu sendiri, terutama struktur, menyangkut mengenai struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini yang kemarin dari Pokja Indonesia itu sendiri. Jadi mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Waktu itu ada beberapa proposal. Nah, yang ini Pak, ini yang baru. Nah, sementara ada dalam struktur yang kemarin, yang pertama itu kurang lebih ada sekitar 14 bidang pekerjaan yang meliputi daripada acara sampai dengan kemudian parkir, kemudian bagaimana manajemen tentang pengunjung, itu sudah ada kemarin. Namun kemudian karena ini kita melihat sesuai dengan struktur yang ada biasanya, ini sifatnya sudah paten Pak. Jadi yang patennya ini, kalau kita biasanya kalau di birokrasi itu, kalau kita di daerah itu, biasanya kalau dalam struktur kepanitiaan, walaupun dalam skala yang kecil, level yang kecil, tetap kita menempatkan posisi sebagai bupati, wakil bupati, kemudian ada itu. Jadi bupati, wakil bupati itu kita posisikan mereka sebagai pelindung, kemudian Pak Sekda sebagai pengarah, kemudian penanggung jawab umum adalah Kadis. Nah, berikut kemudian adalah pengendali teknis. Nah, sehingga itu ada beberapa hal yang seharusnya kami masih konsultasikan, dan itu juga kita bahas di rapat karena diberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya. Nah, ini belum sempat kita ini panjang lagi, karena mengingat bahwa banyak hal yang perlu kita pertanyakan kembali. Terutama ada yang kuning ini, kuning merah, ada bulat-bulat ini, ada bulat yang besar, ada kuning, merah, sama hijau, sama yang biru. Nah, ini sebenarnya apa sih? Baru kemudian
menunjukkan berikut, kemudian ada manajer acara, ada manajer acara 2. Karena ini juga perlu kita, maksudnya perlu ada, apakah ini kemudian manajer acara ini khusus untuk kegiatan utamanya, kemudian manajer acara 2 ini apakah kemudian hanya bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung, seperti itu. Kemudian yang untuk postur anggaran itu di kita, mohon Pak, saya mau lengkapi data dulu, izin 1 menit. Jadi kalau sesuai dengan anggaran kemarin yang kita usulkan itu, nah karena ini Pokja ini titik yang menjadi titik perhatiannya itu kepada semangat gotong royongnya, sehingga itu anggaran yang ada sama kita itu kurang lebih sekitar 817.650.000 rupiah. Nah ini berdasarkan semacam partisipasi dari pelaku-pelaku budaya, baik yang ada di SD maupun yang ada di SMP. Nah, sekolah yang ada sama kita itu kurang lebih ada sekitar 100, kalau yang untuk SD itu 140 sekolah, namun kemudian 100 sekolah yang akan kita libatkan. Sehingga itu kalau kita ambil angka minimalnya adalah kurang lebih sekitar 80 sekolah, rata-rata dibebankan kepada masing-masing sekolah itu yang untuk pembuatan polo-palo, alat musik polo-palonya, sekaligus dengan honor pelatihnya itu kurang lebih sekitar 6 juta, jadi 80 kali 6 itu ada sekitar 480 juta. Kemudian yang SMP itu ada kurang lebih sekitar 25 sekolah dari 41 dengan APBD kita. Ini mohon maaf lagi sekali lagi bahwa memang postur APBD kita khususnya yang ada anggaran yang untuk di bidang kebudayaan itu memang sangat kecil sekali, sehingga itu ada 2 mata kegiatan yang bisa mampu mensupport untuk pelaksanaan kegiatan daripada Festival Seni Budaya Polo Palo itu sendiri. Jadi kegiatan pertama itu adalah kegiatan Festival Indonesia, kemudian dengan Festival Polo Palo. Nah, dari dua kegiatan ini masing-masing disupport kurang lebih sekitar hampir anggaran yang tersedia untuk itu. Baru kemudian dari anggaran yang ada ini, kita juga sudah punya hitungan-hitungan tersendiri, terutama kita bisa ambil dari sponsorship. Nah, beberapa sponsorship yang kemudian yang selama ini menjadi mitra kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan walaupun dalam skala yang kecil, itu diantaranya ada beberapa bank lokal. Kemudian ada beberapa sponsor daripada perusahaan untuk uang, tapi mereka dalam bentuk jasa dan barang. Dan itu sudah beberapa diantaranya sudah kita pastikan bahwa mereka akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Festival Seni Budaya Polo Palo itu sendiri. Dan sehingga itu melalui kesempatan yang baik ini, saya berharap ada ini barangkali nanti akan saya sebentar ini mengenai struktur kerja ini, Pak. Mohon maaf, saya kembali lagi kepada struktur kerja. Yang struktur kerja ini yang seperti ini, nanti sebentar saya ada kirim lagi. Nah, ini ada acara dekorasi, konsumsi, akomodasi, desain kreatif, medis, kesehatan, keamanan, penyambutan adat, pemikiran, perlengkapan, sponsor, transportasi. Sehingga itu perlu kami aksentuasikan bersama bahwa untuk struktur organisasi itu apakah perlu kita menempatkan kepala daerah di situ, karena ini akan SK, dalam bentuk SK Bupati juga ini, Pak. Jadi intervensi daripada Pemda itu dalam hal intervensi anggaran itu memang sangat amat penting sekali. Dan biasanya kalau kita di daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang skala sedang begitu, biasanya ada 2 kepanitiaan. Pertama adalah tim kerja yang ada di ruang lingkup dinas itu sendiri. Kemudian ada semacam tim kerja juga yang ada di tingkat Pemda, dan biasanya itu dipimpin langsung oleh Pak Sekda sendiri, seperti itu.
Jadi seperti itu yang gambaran yang bisa dapat sampaikan nanti insya Allah nanti. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin dari narasumber ada yang ingin menanggapi? Baik Pak Yusuf, terima Silakan, kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang bisa kembali bersama teman-teman dari Bone Bolango. Pak Yusuf, menyangkut tim kerja, memang di daerah-daerah lain juga sudah biasa ada struktur dari pemerintahan yang menjadi bagian, entah itu apakah penasehat, seperti sekretaris daerah, kepala dinas, dan seterusnya memang juga biasa dalam SK, tidak ada masalah. Struktur tim kerja yang kami rekomendasikan itu adalah pelaksananya. Jadi kami memang membedakan antara penyelenggara dan pelaksana. Unsur penyelenggara itu adalah pihak pemerintah daerah, yaitu penanggung jawab dari keseluruhan. Sementara pelaksana adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya sendiri, gitu kan. Nah, yang pertama tentu saja kami berharap bahwa dalam tim pelaksana dari kalangan komunitas. Jadi atau dinas itu ada, namun tidak terlalu dominan karena di wilayah penyelenggara itu sudah dominan para pejabat tersebut, terutama unsur pimpinan. Nah, lalu tadi ada pertanyaan yang dilingkari merah dan kuning. Saya pikir salah satunya adalah terutama terkait dengan tim pengembangan pengetahuan. Ini sudah hadir bersama kita Mas Rinto. Di bawahnya ada manajer riset dan manajer arsip. Apa saja kira-kira gambaran tugasnya. Lalu tadi pertanyaan tentang direktur program yang membawahi manajer acara. Itu mungkin nanti bisa disambung oleh Mbak Fafa. Mungkin dari Mas Rinto dulu, silakan Mas Rinto. Selamat pagi menjelang siang Bapak Bu semua. Ini saya baru saja gabung Pak Mas Heru. Jadi terkait dengan tata kelola pengetahuan apa saja yang ditanyakan, saya tadi belum bergabung di bagian itu sepertinya. Bisa diulang di problemnya apa untuk tata kelola pengetahuan, mungkin Pak Yusuf. Mas Rinto, tadi pertanyaannya adalah job description ya, deskripsi tugasnya dari tim pengelolaan pengetahuan, direkturnya beserta manajer riset dan manajer arsip. Teman-teman ini perlu dapat gambaran lebih terperinci tentang tugasnya. Oh, riset pasti dia lebih banyak membuat semacam kayak penelitian gitu Pak ya. Tema besar yang akan dipilih gitu ya. Jadi apakah tema-tema ini relevan dengan kebudayaan yang memang bersumber dari Bone Bolango gitu ya. Kemudian juga riset tentang terkait dengan misalnya hal yang sensitif, irisan dengan agama misalnya. Saya pikir ini juga perlu kajian dari tim riset ya, jangan sampai ada ketersinggungan atau ada kalau misalnya digelar itu sifatnya ritus dengan agama gitu. Jadi saya pikir ini tugas-tugas dari tim riset membuat kajian terkait dengan irisan-irisan dengan kebudayaan dengan agama gitu ya. Dan juga terkait dengan tema-tema yang akan dipilih gitu ya. Apakah tema yang dipilih ini budaya yang berasal dari Bone Bolango, dan juga dikaitkan dengan temuan-temuan yang ada di PPKD. Saya pikir ini menjadi tugasnya tim riset gitu ya, dan juga mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang bisa dilibatkan dalam
seluruh proses perencanaan penyelenggaraan Indonesiana di Bone Bolango. Dan kalau arsip pasti dokumen-dokumen baik visual maupun tekstual gitu. Jadi itu. Tapi bukan sekedar mengumpulkan, tapi dia bagaimana dia mengorganisasi arsip-arsip yang ada gitu, yang berkaitan dengan pengetahuan dan kebutuhan dari event ini gitu, Pak Yusuf ya. Dan sebenarnya tugas dari tata kelola pengetahuan juga pasca, Pak. Jadi ketika ini sudah digelar, kan kita mesti, kalau kita ngomong soal dampak gitu ya, tentu nggak bisa tuh kita cuma rasa-rasa aja, perasaan gitu, mesti dibuktikan gitu, dan buktikan dengan Monef, Pak. Jadi nanti pada ujungnya nanti tim tata kelola pengetahuan ini membuat riset, Pak, tentang dampak gitu ya, dampak gitu, Pak. Apakah dampak yang sudah diinginkan, dampak yang ada sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Pak. Jadi nanti ujungnya akan gitu, Pak. Jadi tata kelola pengetahuan bukan cuma untuk mempersiapkan, tapi setelah itu juga dia punya tugas lain, yaitu membuat Monef, Pak, mengevaluasi apakah seluruh proses ini sesuai dengan platform gitu, apakah event yang digelar ini berdampak pada kemajuan kebudayaan daerah. Tapi kalau misalnya dampak jangka panjang, tentu risetnya nggak bisa 1-2 hari setelah event digelar. Dan tugas tata kelola pengetahuan, Pak, selain mencari, menggali, menelisik informasi terkait dengan satuan budaya dan juga isu-isu yang mau diangkat dan juga tentang tema besar, juga dia punya tugas merekam seluruh proses, Pak. Jadi seluruh proses yang kita lakukan ini direkam oleh ini direkam sebagai evaluasi juga, Pak. Jadi evaluasi penyelenggaraan dan juga evaluasi proses gitu ya. Dan ini juga jadi semacam legacy, Pak, atau warisan untuk masa mendatang. Jadi katakanlah misalnya event ini sukses gitu ya, maka tentu yang berikutnya siapapun yang nanti akan melakukan ini punya rujukan yang kuat gitu, Pak. Kalau misalnya kita nih semua yang terlibat dalam atau separuh dari kita menjadi panitia untuk event yang berikutnya, Pak. Tentu nggak masalah, tapi bagaimana kalau misalnya event ini yang akan digelar di kemudian hari ini dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali berbeda, Pak. Orang-orang yang sama sekali baru, yang tidak punya pengalaman dalam tata kelola dalam mengelola event yang namanya platform Indonesia. Nah, tentu dia butuh referensi, Pak. Dan kita ingin agar pengetahuan yang kita peroleh bersama ini, Pak, ini tidak bersamaan pergi. Pengetahuan ini tetap tinggal di masyarakat gitu ya. Jadi ini semacam kayak referensi lah ya, bagaimana sebuah event digelar yang dengan mengusung prinsip gotong royong, kebersamaan seluruh stakeholder yang punya komitmen untuk memajukan kebudayaan, menyelenggarakan sebuah event yang dalam platform Indonesiana gitu, yang berbicara pada pemerintahan dan ya tidak untuk dokumentasi yang utuh gitu, Pak. Jadi ini fungsi-fungsi tata kelola pengetahuan, dan juga ke depan harapannya ketika semua proses ini terekam, tim tata kelola pengetahuan juga punya semacam kayak rujukan, Pak, kalau misalnya kita mau mencari katakanlah misalnya sound system yang bagus, kita punya daftarnya itu, Pak, di Bolango misalnya. Terus siapa juga kelompok-kelompok penari yang bisa kita libatkan untuk proses ke depan gitu, kalau mau dilakukan event-event yang lain gitu, Pak. Jadi itu fungsi tata kelola pengetahuan yang
yang selama ini kita inginkan gitu Pak, kita rancang agar pengetahuan-pengetahuan yang ada selama proses ini diselenggarakan sampai akhir nanti ini seluruhnya direkam oleh tata kelola pengetahuan. Jadi menjadi sumber rujukan ketika kita membuat event yang serupa dan bahkan mungkin lebih hebat dari yang sekarang gitu ya. Dan juga sebagai media evaluasi untuk penyelenggaraan event setelah event ini digelar. Jadi agar kurang-kurang atau salah-salah yang ada sekarang tidak berulang di masa mendatang. Itu untuk sementara, Pak. Ya, terima kasih Mas Rinto. Bahwa kerja tim pengolahan pengetahuan secara umum meliputi pendataan, kajian, dan pengarsipan, juga monitoring dan evaluasi ya. Jadi pekerjaannya merentang dari sebelum, saat pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan festival. Nah, dalam hal kajian, salah satu yang paling penting di awal pada masa sebelum adalah mengkaji hubungan antara Festival Seni Budaya Polo Palo ini dengan PPKD Bone Bolango sendiri. Kemudian berkaitan dengan pendataan, termasuk di dalamnya adalah pendataan pustaka. Ini bagian dari riset ya. Misalnya sebelumnya kan pernah disinggung ada buku tentang Polo Palo yang terbitkan tahun 80-an kalau tidak salah ya. Ada. Nah, itu terus juga penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan tentang Polo Palo atau hal yang menyangkut Polo Palo itu kan istilahnya kajian pustaka ya. Itu juga dilakukan di bidang riset gitu kan. Lalu sebelumnya saya juga pernah singgung karena sudah ada maestronya kan, Polo Palo, maksudnya maestro yang bekerja. Sekarang ini kan sudah dan sedang bekerja. Nah, ini bisa misalnya ditugaskan di bidang arsip dalam pengertian mendokumentasikan kerja si maestro itu. Pengetahuan, apakah misalnya pengetahuannya adalah berupa pengetahuan lisan, maka itu harus ditertuliskan. Lalu bagaimana metode kerjanya? Bagaimana misalnya dia menyusun komposisi musikal dari Polo Palo, bagaimana juga berkaitan dengan produksi instrumennya, produksi alatnya. Itu semua perlu dicatat dalam pengertian seperti tadi disinggung oleh Mas Rinto. Jadi nanti ada tinggalannya, ada artefaknya yang bisa diakses orang di kemudian hari. Nah, di tahap awal ini saya pikir salah satu yang paling urgen untuk segera dilakukan adalah mencatat apa-apa yang sedang itu menyangkut pengelolaan pengetahuan. Nah, nanti setelahnya itu yang disebut monitoring evaluasi, nanti ada metodenya, itu nanti bisa kita bicarakan belakangan. Nah, lalu tadi pertanyaan berikutnya dari Pak Yusuf tentang manajer ya. Jadi misalnya begini, di dalam Festival Seni Budaya Polo Palo ini, tim kurator itu kan tugasnya. Jadi bahan dari tim pengolahan pengetahuan kemudian diolah lebih lanjut oleh tim kurator. Tim kurator itu merancang berapa acara. Ini misalnya sekedar contoh. Lalu yang kedua misalnya dibuat pameran, misalnya menyangkut instrumen musiknya dipamerkan atau arsip-arsipnya, penelitian yang pernah dilakukan itu dipamerkan. Lalu yang ketiga misalnya ada festival kuliner sebagai acara pendukung. Lalu yang keempat misalnya ada dialog budaya. Nah, berarti dalam festival ini diperlukan paling tidak ada 4 manajer yang mengelola masing-masing acara tersebut. Makanya kami tidak membatasi jumlahnya karena tergantung rancangan dari tim kurator setempat. Ada berapa acara yang menjadi bagian dari festivalnya. Itu semua di bawah komando direktur program. Nah, sementara direktur artistik itu adalah petugas yang langsung bekerja di bawah tim kurator untuk mengelola aspek artistik. Misalnya berkaitan dengan simbol tertentu misalnya bahwa penampilan Polo Palo itu harus menggunakan ragam hias harus disesuaikan dengan lokasi. Makanya di bawah direktur artistik ada manajer lokasi, manajer perlengkapan, dan manajer teknis. Kalau misalnya masih kurang bisa dilengkapi dengan keperluan lain. Yang jelas direktur artistik ini menerjemahkan langsung konsep dari tim kurator ke dalam wujud peristiwanya atau visualnya. Kalau sebuah pameran misalnya, maka harus didesain layoutnya. Itu tugasnya tim direktur artistik. Pamerannya ada di mana? Apakah pamerannya di lapangan terbuka? Berarti harus dibuat
Apakah tenda, apakah bikin struktur dari bambu dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Itu direktur program, direktur artistik, lalu direktur komunikasi dan kerjasama. Ini adalah bagian yang menunjang keseluruhan isi dari festival ini. Bahan-bahan dari tim pengelolaan pengetahuan, misalnya contoh kecil begini, karena sekarang maestronya sudah bekerja, sebenarnya dari sekarang yang namanya publikasi itu sudah bisa dilakukan. Rapat-rapat kita ini juga, Lokakarya ini bisa dipublikasikan sebagai bagian dari ini bisa menyusun kemasan informasi berdasarkan isi Lokakarya kita, berdasarkan temuan dari pengarsipan kerja maestro yang sudah dilakukan, itu kemudian dikemas, misalnya dinaikkan ke website, dinaikkan ke Instagram, dan seterusnya. Sementara untuk kerjasama, itu tadi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yusuf juga, bahwa bukan hanya dari APBD, pembiayaan yang diharapkan juga diharapkan dari pihak-pihak lain. Nah, direktur komunikasi tentu saja minimal ada manajer komunikasi dan manajer kerjasama. Termasuk juga manajer kerjasama itu misalnya juga karena harus melibatkan pihak-pihak sekolah, berarti kan juga perlu koordinasi karena ada mobilisasi pelajar dengan kepala sekolah A, kepala sekolah B, guru anu itu juga bagian dari bidang kerjasama. Nah itu kurang lebih secara umum kayaknya sudah ya. Mari kita lanjutkan diskusinya. Halo. Ya, silakan Pak Rinto. Silakan Pak Rinto. Apa? Halo. Halo Pak. Halo. Masuk Pak. Silakan Pak. Ini kayaknya sebentar ada gangguan di ini saya nih, jaringan saya nih. Oke. Gini, untuk tata kelola pengetahuan, saya pikir produknya juga produk-produk tata kelola pengetahuan ini pasca event saya pikir bisa digunakan untuk PPKD yang dimiliki oleh Bone Bolango. Saya pikir PPKD itu kan bukan dokumen hidup ya, dia bukan dokumen mati ya, dia dokumen yang hidup, yang dinamis gitu. Jadi seluruh dinamika kemajuan kebudayaan yang ada di Bone Bolango itu yang ada tertuang di PPKD itu bisa di-update gitu ya. Saya pikir produk-produk dari tata kelola pengetahuan ini bisa berkontribusi untuk pemajuan kebudayaan yang ada di PPKD. Saya pikir ya PPKD kan dibikin dalam waktu yang punya dibatasi gitu ya, mungkin ada deadline atau apa. Dan saya pikir nanti produk-produk tata kelola pengetahuan ini bisa digunakan untuk membuat updating gitu. Dan kalau bicara gampangnya, tata kelola pengetahuan itu semacam think tank-nya event ini. Jadi produk-produk output yang dikeluarkan oleh tata kelola pengetahuan ini dipakai oleh bagian kuras produksi dan juga untuk publikasi. Jadi kenapa saya sebut think tank ya, itu karena semua berangkat dari produk-produk tata kelola pengetahuan sebenarnya. Itu saja Mas Heru, Mas moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinto. Mungkin dari Pak Yusuf. Sesuatu hal yang bisa saya tangkap bahwasanya ketika kita berbicara tentang struktur organisasi, struktur kerja daripada tim kerja itu sendiri, ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Jadi sebagaimana contoh bahwa tidak ada fungsi keuangan di sini, yang ada adalah fungsi sekretariat. Barangkali di sini menggabungkan antara bagian administrasi dan keuangan itu sendiri, sehingga itu kita akan buat lagi fungsi keuangan yang secara otonom dia punya masuk dalam struktur acara satu yang dimaksud seperti tadi ya. Oke, sudah saya pahami, dan barangkali struktur ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat final atau sesuatu yang bersifat bahwa artinya masih bisa kita modifikasi lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita yang ada di daerah. Dan berbicara tentang
fungsi keuangan yang tidak ada dalam struktur awal yang barangkali apakah ini bisa kita jadikan sebagai tim kerja secara keseluruhan yang kemudian meliputi ada artinya intervensi dalam tanda kutip intervensi baik itu dari bupati maupun dari Pak Sekda maupun daripada kepala dinas. Artinya fungsi-fungsi itu tetap menurut kita harus jalan dan itu harus ada kita tempatkan dalam struktur kerja ini Saya kira seperti itu. Ya Pak Yusuf, tidak ada masalah Pak Yusuf. Kami memang tidak memperinci secara khusus tentang keuangan bendahara. Kami anggap itu bagian dari kesekretariatan. Itu silahkan dimodifikasi sesuai dengan keperluan. Ini Pak, kebetulan sini hadir juga kepala dinas. Jadi kebetulan kepala dinas kita Ibu Haji. Hal yang ingin kami sampaikan juga bahwa PIN 2 beliau itu juga tentang Pulau Palu itu sendiri. Jadi beliau sudah ini pulau-pulau ini bukan hanya sekedar kita angkat dalam sebuah kegiatan atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat karnaval, namun kemudian ini sudah dalam bentuk bahan penelitian beliau. Saya kira seperti itu. Silakan Bu Marni. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu peserta Lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana. Bapak Ibu selaku Pokja untuk pembinaan lembaga kebudayaan. Mohon maaf saya baru bergabung. Mungkin tadi saya sudah menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh teknis yang ada kaitan dengan pelaksanaan Indonesiana ini. Sebenarnya tadi kalau saya melihat pembahasan awal tadi masih dalam tim pengelola pengetahuan ya, masih dalam satu poin sudah mengangkat tentang bagaimana kita mengadakan riset. Kemudian dari sini juga yang diminta oleh pihak Pokja bahwa kita bisa merekam atau bisa sebelum, saat, dan setelah. Nah, dari kesemua struktur organisasi, struktur tim kerja yang sudah dibangun tadi, kami menyampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu, bahwa kemarin kami telah melaksanakan rapat, menindaklanjuti Lokakarya. Kami telah melakukan pertemuan dan telah menghasilkan hasil dari struktur tim kerja yang sudah kami paparkan tadi. Dengan penjelasan tadi kami sudah mulai bisa memahami hal-hal teknis yang akan kami buat di lapangan. Ternyata kami baru melihat satu poin saja, baru dari segi kurator. Ternyata kurator ini ada beberapa manajer yang harus dikelola. Baik itu ada manajer tentang pameran, manajer tentang festivalnya, manajer tentang kuliner, bahkan ada dialog penyelenggara di daerah. Tentu kami akan mempersiapkan ini semaksimal mungkin untuk bagaimana sukses Indonesiana 2021. Kemudian tadi juga kami mendengarkan tadi masukan yang bagus dari Mas Rito tadi, berarti kami sudah 3 kali melakukan Lokakarya tapi belum mungkin publish, kami belum begitu menggaungkan mempublish ini ke media, baik itu melalui Instagram atau ada media sosial maupun dari Lokakarya yang keempat ini kami akan bisa mempublish ini akan bisa bukan dalam bentuk kampanye juga, sudah bisa menggaungkan bahwa Indonesiana 2021 itu Bone Bolango menjadi pelaksana. Ini kami akan lebih publish lagi ke media. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, karena masalah kegiatan apapun yang akan kita laksanakan yang ada kaitan dengan
Indonesia. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan finansial, dengan masalah anggaran atau APBD yang ada kaitan dengan Indonesia. Nah, ini kami akan masukkan di dalam struktur APBD Kabupaten Bone Bolango, khususnya di DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya kami juga belum bisa mendengarkan secara langsung kira-kira bagaimana sharing anggarannya, bagaimana anggaran yang kita akan gunakan di 2021. Mungkin ini juga bisa diberikan gambaran secara umum, Pak, agar kami di daerah juga bisa ada ancang-ancang siapkan untuk dana sharing kami untuk kegiatan Indonesiana 2021 sebelum APBD Bone Bolango itu diketuk untuk penyelenggaraan Indonesiana di 2021. Saya kira sekian dulu karena saya menyimak atau memantau tadi hal-hal teknis yang disampaikan oleh Pokja dari Dirjen Kebudayaan. Mungkin kami akan mendengarkan dan kami akan mengintegrasikan ini dengan mata anggaran. Terima kasih Bu Marni. Mungkin dari narasumber ingin menanggapi Pak Rinto atau Pak Heru dulu. Silakan. Mas Faiz tadi terkait lontaran dari Ibu Kadis, gambaran tentang besaran anggaran. Saya pikir teman-teman dari Pokja bisa menanggapi tentang hal ini. Maksudnya postur di APBD-nya yang akan dialokasikan untuk Iya, Pak Heru. Gini kebetulan saya sendiri pun juga hanya sekedar moderator ya Bu, tidak ada wewenang untuk menjawab akan terkait hal anggaran tersebut. Nanti kami minta sama tim kita yang lainnya untuk membahas di grup WhatsApp mungkin ya Bu. Untuk Iya. Takutnya kita salah menyampaikan, nantinya malah terjadi kesalahpahaman Bu antara penjelasan saya dengan teman-teman di Bone Bolango. Mungkin nanti Mas Yaya akan menjelaskan di grup WhatsApp Bu. Terima kasih. Ya Pak Heru, gimana Pak Heru? Pak Rinto? Baik, itu tadi tentang pada lain kesempatan. Nah, sekarang kita mungkin sebaiknya tuntaskan dulu bahasan tentang tim kerja. Apakah masih ada hal lain yang perlu didiskusikan tentang tim kerja? Saya kira masih ada, Mas. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi mengenai kurator itu sendiri, jadi perlu barangkali ini kemarin juga sudah pernah saya sampaikan, cuma barangkali belum ada kejelasan barangkali yang menyangkut masalah kurator, bukan masalah sih, tapi penempatan kurator itu sendiri. Jadi waktu kemarin penyampaian dari waktu 2019 waktu kita gabung kerja Indonesia itu sendiri, ini sudah disampaikan melalui FGD kemarin waktu di salah satu hotel di Hotel Sultan. Nah itu kemudian yang kurator itu ditetapkan ada kurang lebih sekitar 6. Jadi 3 itu yang dari kementerian, kemudian ada dari unsur akademik budayawan di situ, kemudian ambil lagi ada 3, jadi kita menempatkan juga dari lingkungan dinas itu sendiri. Nah kemudian bahwa ketiga dari 6 itu kemudian mereka perintahkan juga kepada kita agar dibuatkan dalam bentuk RAP. Jadi untuk rencangan anggaran biayanya itu sudah dianggarkan. Yang setahu kami bahwa daripada kurator itu tidak seperti sedemikian yang disampaikan sekarang ini. Kurator itu dalam pemahaman kami itu dia hanya dalam bentuk garis komando.
Nah, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa ternyata bahwa kurator ini dalam beberapa kali pertemuan ini ternyata dia mempunyai pengaruh yang punya kewenangan yang cukup besar sehingga dia bisa memerintahkan kepada knowledge management di situ ada apa sih itu yang untuk yang pengetahuan riset maupun arsip itu sendiri, kemudian bahwa juga segala sesuatunya itu akan diputuskan oleh kurator, kemudian oleh penyelenggara selaku pelaksana. Jadi mereka hanya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh kurator. Itu yang gambaran yang kami terima semacam itu. Sehingga itu melihat bahwa peran serta daripada kurator itu sendiri, katanya dia harus buat semacam bahan referensi, apakah itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk semacam tutorial. Namun demikian bahwa saya melihat bahwa kurator yang ditempatkan sini bahwa betul-betul bukan hanya dalam kapasitasnya dia memahami budayanya itu sendiri, tapi kemudian bahwa dia punya pengetahuan juga tentang baik itu event organizer maupun pengetahuan dalam hal menulis, kemudian sehingga itu kami berpikir kami agak hati-hati dan kami sehingga kurator bahkan struktur yang ada selain daripada direktur festival yang sudah kita tetapkan itu sebenarnya belum final. Jadi apa yang ada digambarkan tadi itu sifatnya belum final karena kita masih akan melaksanakan pertemuan yang kemudian dipandu dipimpin sendiri oleh direktur festival yang sudah kita pilih kemarin yaitu Pak Rahim Utiyah Rahman seperti itu. Dan pada kesempatan ini kami berharap ada semacam masukan maupun dalam menuntaskan ini kurator ini. Sebenarnya kriterianya itu seperti apa sih? Itu yang kita ini yang pengen ada gambaran dari kami semua. Barangkali seperti itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sebenarnya barusan apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf itu sudah terlihat bahwa Pak Yusuf memahami tugas kurator. Tapi sebentar, kalau misalnya mau didiskusikan lebih lanjut, minta waktu, saya mau menayangkan satu slide. Sebelum itu mungkin yang lain dulu bisa jika ada yang masih akan didiskusikan tentang tim kerja atau Mas Rinto ada pelontaran lain. Tayangkan presentasinya saya kirim. Iya Pak. Iya Pak. Pak Rinto sambil menunggu ada yang ingin ditanggapi Pak Rinto. Itu aja Mas, saya nyimak. Oke, sambil menunggu Pak Heru ya Bapak Ibu. Tapi ini aja sambil nunggu. Monggo Pak. Sebenarnya jangan-jangan para penggiat budaya, tokoh-tokoh adat di sana sebenarnya sudah melakukan, saya yakin kurasi gitu ya. Tapi memang soal ini aja Pak, menteorikan Pak. Jadi kerja-kerja atau fungsi-fungsi kuratorial sudah dilakukan. Cuma memang selama ini kan natural aja kan ya, tidak diteorikan, tidak didefinisikan, tapi ya sebenarnya sesungguhnya itulah kerja-kerja kurasi gitu ya. Dan sebenarnya kalau punya skill yang kemampuan menulis gitu ya, yang naratif, ya yang enggak juga sih menurut saya Pak, gitu. Dan fungsi kemampuan menarasikan sebuah kondisi gitu ya, sebuah fakta, itu sebenarnya harus pengetahuan Pak, dan tim publikasi sebenarnya. Dan tim tata kelola pengetahuan ini dituntut untuk mampu menarasikan semua, mendokumentasikan, menarasikan kembali dokumen-dokumen atau fakta-fakta yang begitu kompleks. Ini ya untuk memudahkan masyarakat atau pengguna gitu, pada user dari hasil risetnya gitu Pak. Dan memang itu itu sangat dibutuhkan oleh kemampuan itu sangat dituntut lah untuk ada di tim tata kelola pengetahuan Pak. Juga kemampuan karena jadi saya bilang ini otaknya sebenarnya ada di situ gitu Pak. Nah, fungsi tim kurator ini
sifatnya sebagai user, dia pengguna dari pengetahuan-pengetahuan yang dihimpun oleh tim data pengetahuan. Tapi baik juga kalau misalnya tim kurator sudah punya pengetahuan yang kaya terkait dengan isu atau budaya-budaya yang mau diangkat. Jadi biar lebih holistik, melihat satuan budayanya itu dilihat gitu. Jadi sebenarnya itu keuntungan kalau misalnya kuratornya sendiri sudah punya kekayaan pengetahuan terhadap budaya yang mau diangkat, Pak. Gitu, Pak. Ayo, Mas Heru sudah siap? Baik, terima kasih Mas Rinto. Mas Faiz, tolong ditayangkan slide-nya. Nah, langsung dilanjut ke. Nah, ini pengertian dasar supervisor. Tadi sebenarnya Pak Isu sudah mengatakan bahwa dia kemudian perlu pengetahuan mengorganisasikan karena itu bagian dari pekerjaannya. Nah, akar katanya dari bahasa Inggris lebih lanjut lagi dari bahasa Latin yang artinya memelihara, merawat, dan memperhatikan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dengan cara lain, kalau bicara tentang kualitas dari Festival Palo Palo ini, maka si kurator itulah yang menjadi penjaga dari kualitas tersebut. Maksudnya adalah kalau misalnya dipaparkan oleh Mas Rinto, yang namanya pengetahuan itu kan abstrak. Nah, kemudian wujud nyatanya pengetahuan itu nanti akan berwujud misalnya menjadi pameran, misalnya menjadi dialog budaya yang bisa diindra, yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Diindra itu maksudnya gitu kan, dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dialami, dan seterusnya. Jadi wujud nyatanya itu tugas kurator. Kumpulan pengetahuannya, data, dan sebagainya itu tugas tim pengelolaan pengetahuan, tapi bagaimana kumpulan pengetahuan itu kemudian menjadi kegiatan yang nyata, yang konkret, yang berwujud, bisa dilihat, didengar, dan seterusnya, itu tugas kurator. Dan disitulah kemudian yang namanya kualitas dipertaruhkan. Bisa saja pengetahuannya bagus, misalnya kita bayangkan tradisi lisan misalnya. Umumnya tradisi lisan berisi nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai yang mulia dari satu kebudayaan. Tapi kemudian ketika dipentaskan, ketika dideklamasikan, itu kan sebenarnya berupa pertunjukan. Misalnya pencahayaannya kurang baik, pengaturan blockingnya, pengaturan panggungnya kurang baik. Jadi bukan si tradisi lisannya sendiri yang kurang baik, tapi penampilannya kurang baik. Nah, itu tanggung jawab kurator. Dilanjut slide-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan programasi. Jadi, ketika tim pengelolaan pengetahuan sudah menghasilkan semacam dokumen atau kajian, misalnya terkait Palo Palo, maka kemudian tim kurator harus merumuskan kajian tersebut, bahan tersebut, data tersebut, bagaimana kemudian dirancang menjadi sejumlah program atau sejumlah acara. Misalnya begini, kalau diputuskan membuat dialog budaya, maka apa topik yang umum dari dialog tersebut? Lalu dialog tersebut dibagi menjadi berapa sesi, berapa pembicara, siapa pembicaranya, bagaimana pembagian tugas di antara para pembicara tersebut. Nah, itu yang namanya programasi. Itu tugas kurator. Menjadi rancangan sebuah dialog budaya, itu tugas kurator. Dilanjut. Dilanjutkan slide-nya setelah programasi, kemudian lanjut. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya pada bagian pengantar sesi pertama. Lanjut. Nah, ini secara fokusnya kan telah disepakati Palo Palo, gitu kan. Ini keuntungan buat Bone Bolango, sudah jelas fokusnya. Nah, pada gilirannya kemudian fokus ini harus diterjemahkan menjadi konsep. Misalnya begini, dari sejak awal kan proposalnya dari teman-teman ini kan pergelaran Palo Palo secara massal. Nah, lalu bagaimana agar pergelaran yang massal itu menjadi sesuatu yang layak dilihat katakanlah atau layak dialami. Nah, itu kan berkaitan misalnya dengan bagaimana komposisi musiknya yang bisa dimainkan oleh ribuan orang. Lalu berkaitan juga dengan lokasinya seperti apa, apakah lapangan terbuka, apakah sebuah gedung, apakah di pinggir pantai.
Nah, itu yang dimaksud dengan elaborasi rancangan kegiatan. Jadi idenya sudah disepakati bersama, pertunjukan polo-palo massa, lalu bagaimana terjemahannya? Di mana lokasi terbaik untuk mewujudkan ide tersebut? Itu adalah tugas kurator. Dilanjut. Ini tentang 10 objek pembelajaran kebudayaan. Lanjut. Nah, ini kurang lebih cakupan kerjanya. Sama, tim kurator juga ada riset, ada analisis. Kalau misalnya tim pengembangan pengetahuan sudah lebih dahulu melakukan riset, maka itu merupakan keuntungan. Riset selanjutnya adalah berkaitan dengan perancangan program yang tadi disebut programasi. Tadi sudah saya singgung berulang-ulang, misalnya tentang lokasi. Itu kan juga memerlukan riset. Misalnya kalau ternyata baiknya di tempat terbuka, tapi kan pelaksanaan kegiatannya bulan Oktober, November, yang artinya musim hujan. Nah, itu juga hal-hal seperti itu juga disebutnya riset. Riset, analisis, kemudian menghasilkan programasi atau rancangan program, lalu konsolidasi dan koordinasi. Karena kan kemudian rancangan program ini harus diterjemahkan oleh manajer, kemudian juga direktur komunikasi, karena dia yang nanti akan kemudian mengkomunikasikan rancangan program tersebut. Bahwa dalam festival Polo Palu akan diadakan dialog budaya, akan diadakan pertunjukan massal, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan harus dikonsolidasikan dengan direktur komunikasi. Nah, sama dengan tim pengelolaan pengetahuan juga ada kontrol dan evaluasi. Tentu saja ini terkait dengan pelaksanaan dari, bukan pelaksanaan, perwujudan dari rancangan, dari konsep. Konsep itu kan abstrak, kerja di atas kertas, tapi lalu perwujudannya di lapangan bagaimana? Itu adalah kontrol dan evaluasi. Tahun berikutnya, tahun 2002 dan seterusnya. Dilanjut slide-nya. Nah, ini alur kerjanya. Merumuskan konsep, isi, tema festival, serta bentuk dan susunan acara. Saya pikir sebenarnya untuk kasus Polo Palu, konsep, isi, itu sudah ada. Tinggal kemudian temanya, apakah ditinjau kembali, dipertajam, dan seterusnya. Nah, lalu bentuk dan susunan acara, saya rasa sebagian sudah ada. Nanti tinggal didiskusi. Kalau ada dialog budaya, maka terjadi berapa sesi, berapa hari dialog budayanya. Nah, itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Lalu mengkoordinasikan penyelenggaraan festival, berhubungan dengan tim kerja yang lain, direktur-direktur yang lain, mengidentifikasi dan menyeleksi jaringan pelaku budaya yang berpotensi menjadi pengisi atau penampil festival. Nah, bagian ini misalnya karena idenya adalah pertunjukan massal Polo Palu dan strategi utamanya adalah mobilisasi pelajar, itu sudah dilakukan sebagian. Hanya pelajar yang dilibatkan, ada tidak unsur lain, atau termasuk misalnya kemungkinan untuk mengkolaborasikan dengan elemen lain, apakah ada alat musik lain yang bisa dikolaborasikan dengan Polo Palu, apakah ada misalnya nyanyian, olah vokal, apakah ada tradisi lisan, apakah ada alat perkusi lain. Nah, itu yang disebut eksplorasi artistik, itu kerja-kerja tim kurator juga. Lalu merancang dan mengembangkan jejaring. Karena ini adalah instrumen musik, apakah ada kemungkinan dikolaborasikan dengan instrumen musik dari wilayah lain? Dari wilayah terdekat saja, katakanlah tetangga. Itu kan kita sempat mendiskusikan juga tentang interaksi budaya di antara wilayah sekitar. Apakah mungkin ada kolaborasi atau sekalian kita tinjau yang dari arah berjauhan, dari wilayah Jawa misalnya. Saya nggak tahu apakah Polo Palu mungkin nggak diasingkan dengan dari Sulawesi Tengah itu ada namanya gimba, itu tambur. Apakah mungkin? Itu kira-kira ini hanya ide-ide liar, tapi tim kurator mempertimbangkan hal itu. Bukan hanya aspek musikal, tapi juga urusannya adalah pengembangan jejaring supaya cakupan dari festival ini makin meluas. Atau bila perlu misalnya kolaborasi dengan komposer dari mancanegara. Kenapa tidak? Itu juga sesuatu yang layak dipertimbangkan. Lalu berikutnya merancang aspek artistik kegiatan dan mengawasi proses produksinya. Ini saya pikir sudah jelas, misalnya panggungnya seperti apa, kalau mau membuat pameran maka tata letaknya seperti apa. Kalau misalnya mau membuat dialog budaya maka lokasinya, ruangnya seperti apa, dan seterusnya. Membantu penyusunan panitia pelaksanaan festival. Ini sepertinya sudah dilakukan. Saya pikir nama-nama yang sekarang sudah tercatat diajukan sebagai tim kurator
dugaan saya terlibat dalam penyusunan tim kerjanya. Lalu menentukan tadi misalnya saya menyebut festival kuliner, itu juga biasa di daerah-daerah lain sebagai pendukung dari kegiatannya dan sebagai bagian dari pelayanan publik, maka dibikinkan secara khusus festival kuliner karena itu misalnya menyangkut dengan ada kuliner tradisional yang rasanya perlu diangkat. Nah, itu juga melalui supervisi dari tim kurator. Mengawasi jalannya pelaksanaan festival sesuai konsep yang telah disepakati. Nah, koordinasi langsung. Siklusnya begitu, kembali ke awal. Dilanjut slide-nya. Nah, ini tadi pertanyaan Pak Yusuf tentang keahlian apa yang dibutuhkan. Jelas pengetahuan tentang peta kebudayaan dan pengelolaan kegiatan. Jadi pengetahuan tentang kebudayaan di wilayahnya sendiri terutama atau kebudayaan secara umum dan kemampuan berorganisasi, jelas itu perlu. Nah, makanya misalnya perincian ada pendataannya, apakah ada di PPKD atau dari riset tim pengembangan pengetahuan, itu akan sangat menunjang kerja kekuratoran. Lalu berikutnya memiliki visi artistik menyangkut ekspresi budaya. Polo-palonya sendiri saya yakin adalah sesuatu yang berharga dan bernilai, tapi ketika itu ditampilkan apalagi dalam jumlah ribuan, ini yang dimaksud dengan visi artistik. Bagaimana agar peristiwa tersebut kemudian menjadi sesuatu yang layak dilihat, layak dikenang, gitu kan? Sebenarnya sudah sering terjadi dalam sebuah pertunjukan massal, kemudian karena koordinasinya kurang baik, jadi alur peristiwanya agak berantakan. Bukan berarti satuan budayanya kurang baik, ini adalah masalah pengorganisasian. Susunan acaranya seperti apa? Misalnya contoh kasus, kadang-kadang pidatonya kebanyakan, kelamaan, sehingga penonton keburu bosan. Itu bagian dari visi artistik. Lalu memiliki kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, dan menulis. Jelas, karena harus berkoordinasi dengan banyak pihak, komunikasi dan koordinasi perlu. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban publik. Konsep acara ini seperti apa? Kenapa harus diadakan pergelaran polo-palo dalam jumlah massal, dalam jumlah ribuan? Kenapa harus diadakan dialog budaya? Kenapa harus diadakan pameran? Kenapa harus diadakan festival kuliner, dan seterusnya? Itu kurang lebih secara umum saya kuratorial. Lebih terperincinya kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut di luar forum. Setelah ini slide-nya silakan lanjutkan. Gambaran kerja kuratorial. Kalau misalnya diperlukan slide ini, nanti silahkan diberikan oleh teman-teman Pokja ke teman-teman di Bone Bolango. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru atas paparannya. Pak Yusuf, apa ada pertanyaan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Heru? Iya, ada. Saya ingin menanggapi apa yang sudah Silakan. dipaparkan tadi, dan tentunya ini sangat penting bagi menambah wawasan daripada kami. Sehingga itu ketika kita berbicara tentang fungsi kurator, itu dalam literasi budaya itu sebenarnya sudah jalan. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi melalui beberapa slide tadi, jadi ada literasi itu sudah kita awali dari melakukan dari riset, analisis, kemudian daripada ada rekomendasi, baru kemudian ada konsolidasi, koordinasi, dan kemudian ada monitoring dan evaluasi. Dan kalau kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sebenarnya sudah mengawali kemarin dari penyusunan PPKD. Nah, waktu proses penyusunan PPKD itu sendiri ini kebetulan dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Dinas yang tentunya dia punya punya kontribusi besar terhadap dokumen PPKD itu sendiri. Sehingga itu kami diperintahkan untuk turun bukan cuma hanya ke kecamatan sampai tingkat desa, tapi juga sampai ke toko-toko budaya sebagai narasumber. Dan banyak hal yang tentunya kami temukan sehingga itu menjadi sebuah data yang kemudian disampaikan tadi, ini bukan merupakan sesuatu yang mati, tapi dia hidup berkembang. Dan ini merupakan dokumen yang sudah kami revisi yang untuk kedua kalinya, yang untuk dokumen PPKD itu sendiri. Dan demikian yang untuk fungsi-fungsi daripada kurator itu sendiri juga, sebenarnya bagi kami setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan tadi dari
Mas Heru, sehingga itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ternyata kami sudah melakukan itu, dia sudah melakukan, dan kami sudah mengawali. Dan yang pasti bahwa ketika kita berbicara tentang literasi budaya itu sendiri, ini ada dua dokumen penting yang menurut kami ini sangat penting, sangat penting sekali. Pertama adalah PPKD itu sendiri, kemudian ada penelitian daripada Ibu Kadis tentang PIM 2. Barangkali Ibu Kadis bisa menambahkan di situ sejauh mana hasil penelitian daripada waktu melalui PIM 2 yang digelar di Jakarta. Barangkali seperti itu, Mas Heru. Terima kasih Pak Yusuf. Heru, ada mau tanggapan? Ya, saya pikir memang biasanya juga begitu disebut kurator kan istilahnya asing, kemudian dianggap aneh, tapi ternyata sudah dilakukan. Saya pikir kemudian tinggal koordinasi lebih lanjut. Itu kan fungsinya struktur ya, agar kerja-kerja yang dilakukan menjadi lebih tertib. Bukan berarti sebelumnya tidak tertib, tapi kan kemudian karena ada tujuan yang hendak kita capai bersama, maka kita perlu terus-menerus meninjau apa yang sudah pernah kita lakukan agar tetap menuju arah yang disepakati bersama. Demikian, terima kasih. Oke. Pak Rinto mungkin ada yang mau ditambahkan? Lanjut aja Mas, lanjut aja. Lanjut aja, oke. Udah cukup jelas ya, Pak. Barangkali Ibu Kadis bisa menambahkan. Silakan Bu, kalau ada yang ingin ditambahkan Bu. Ya, mungkin kalau ya saya hanya menambahkan sedikit tentang Indonesiana ini. Penelitian saya waktu PIM 2. Sebenarnya yang kami inginkan, alhamdulillah yang kami inginkan untuk program jangka panjang kami itu adalah pelaksanaan Indonesiana dan Festival Polo Palo. Jadi ketika kami tahun kemarin mengikuti PIM 2 itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka panjang kami ini adalah untuk 2021 menyelenggarakan Festival Polo Palo. Namun saya pembicaraan kita sudah mengarah ke hal-hal yang teknis. Kalau saya simak tadi, pertama masih dalam tim pengelolaan untuk pengetahuannya dari segi tim pengelola pengetahuan. Tadi saya sudah bisa menyimak yang utamanya bagaimana Polo Palo ini bukan hanya dari segi pelaksanaannya, tapi bagaimana kita ada legacy, ada yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian yang berikut ada referensi juga yang akan kita buat di sini. Dan yang tadi juga yang menarik bagi kami adalah kurator. Ternyata tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang kurator. Mungkin saya mungkin lebih bagus Pak ke poin yang berikut lagi tentang apa sih yang menjadi tugas dari tim kerja yang lain. Kalau tadi untuk tim pengelola pengetahuan sudah, kuratornya sudah. Masih ada beberapa poin yang memang bagi kami belum begitu jelas Pak untuk kami laksanakan di daerah. Jadi itu mungkin mohon dari Mas Heru akan bisa menjelaskan, dari Mas Rinto bagaimana siapa bekerja apa supaya kami selanjutnya untuk beberapa bulan ke depan sudah bisa memberikan tanggung jawab kepada tim kami, baik itu dari komunitas, dari budayawan, dari pekerja seni, dari birokratnya, dari stakeholder yang terkait. Ini kami akan bisa membagi tugas kami untuk bisa memaksimalkan Indonesiana ini benar-benar akan bisa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang akan menjadi panitia di dalam tim kerja Indonesiana ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Murni. Hadir juga. Mungkin bisa dari Pak Dede dulu kali ya Pak Heru untuk bisa kali menambahkan Pak. Silakan Mas Dede, silakan masuk. Barusan dari Ibu Kadis meminta paparan lebih lanjut tentang struktur tim kerja. Tadi sudah sempat kita bahas tentang tim pengelolaan pengetahuan, terus barusan saya presentasi tentang tim kurator, cakupan kerjanya, kualifikasi yang dibutuhkan, dan seterusnya. Mungkin Mas Dede bisa melanjutkan dengan struktur lain, struktur artistik, dan para manajer yang ada di bawahnya. Mas Faiz mungkin bisa sambil ditampilkan
slide pengantar Indonesiana, halaman yang berisi struktur tim kerja. Mas Dede sudah bisa masuk? Halo, cek. Ya, silahkan. Mas Faiz, suara saya terdengar? Masuk Pak suaranya. Oke, Pak. baik. Terima kasih Mas Faiz. Ya, mohon ditampilkan lagi. Sebenarnya saya dari tadi dua PR besar sebenarnya di akhir pembicaraan, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita bicarakan. Saya mau mengingatkan bahwa minggu lalu di akhir pertemuan sebenarnya kita punya dua PR besar nih yang belum sempat kita jawab. Yang pertama sekali adalah perihal skema produksi untuk kegiatan Polo Palo di Bone Bolango, karena kita mau melibatkan banyak sekali orang. Nah, skema produksinya seperti apa? Apakah sudah terbayangkan? Itu yang sebenarnya tempat kita tanya kepada teman-teman di Bone Bolango minggu yang lalu, Mas Heru. Mas Dede, kayaknya suaranya agak kecil, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya atau bagaimana? Ya, halo. Suaranya jelas Pak, cuman agak kurang besar aja Pak. Agak didekatkan. Bagaimana sekarang? Halo, cek. Sekarang gimana, Mas? Ya, agak mending Pak. Oke. Ketimbang yang tadi ya. Halo. Suaranya biar oke. Oke Pak, jelas. Silakan Pak. Ya, minggu lalu Mas Heru, Mas Rinto juga kami berdua saja dengan Mas Rinto itu minggu lalu soal Bone Bolango adalah pertanyaannya memang soal skema produksi waktu. Dan yang kedua memang apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Heru tadi ya, kita juga bertanya sebenarnya program pemecahan rekor muri dengan menampilkan 10.000 pemain Polo Palo yang notabene sebagian besarnya adalah siswa, itu apakah sudah menjawab pertanyaan atau persoalan utama yang itu dua hal ini yang mau kita ajukan, dan harapannya teman-teman di Bone Bolango bisa berdiskusi dulu gitu, bisa berdiskusi lebih lanjut tentang dua hal itu. Oke, karena sudah ditampilkan, jadi saya coba jawab pertanyaan Bu Kadis ya. Dari struktur organisasinya saja, Mas. Baik. Nah, ini kita kan barangkali sudah dijelaskan sedikit bahwa di dalam struktur organisasi pelaksana festival yang ideal dalam pandangan kita, dalam pandangan platform Indonesia, nah itu ada empat divisi atau 4 bagian utama. Yang bagian yang paling pertama sudah dijelaskan tadi ya, adalah tim pengelola pengetahuan ini. Nah, di bawah tim pengelola pengetahuan ada, maka mungkin sebaiknya ada 2 manajer. Namanya silahkan dibicarakan aja di sana, tapi yang penting difahami prinsipnya saya kira. Jadi tim pengelola pengetahuan ini mungkin akan dikepalai oleh seorang, katakanlah, ketua tim pengelola pengetahuan. Nanti di bawah dia ada 2 orang, ada wakil ketua riset dan ada wakil ketua arsip gitu ya. Jadi karena ada 2 hal yang mau dikerjakan. Nah, tim riset banyak mungkin menghimpun sebanyak mungkin data dan informasi perihal objek pemajuan kebudayaan yang sedang diangkat di dalam festival. Sementara tim arsip adalah mereka yang mengarsipkan pengetahuan yang dihimpun dari lapangan itu. Tentu saja salah satu caranya adalah menuangkannya ke dalam bentuk dokumen tertulis. Gitu. Jadi ada 2 ini. Ini tim yang pertama. Nah, tim informasi yang sudah dikumpulkan itu pertama sekali akan digunakan oleh para tim kurator. Sudah dijelaskan oleh Mas Heru. Jadi
Tim yang pertama tim pengelola pengetahuan, tim yang kedua adalah tim kurator di sebelah paling kanan ini. Nah, tim kurator adalah orang yang merencanakan program atau merencanakan kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, tim kurator ini yang bertanya, misalnya minggu lalu kita ajukan pertanyaan. 10.000 pemain Polo Palo ini sudah menjawab atau sudah pas bentuk kegiatannya itu dengan hal yang ingin kita capai di Bone Bolango. Karena kalau dilihat dari pertemuan pertama misalnya, salah satu yang dikhawatirkan atau salah satu yang dianggap penting untuk disikapi adalah semakin menurunnya tentang Polo Palo. Nah, apakah dengan menampilkan 10.000 orang, persoalan ini terjawab? Itu pertanyaan yang harusnya diajukan oleh tim kurator. Kalau tidak, apa berarti program yang pas atau tepat untuk menjawab persoalan itu? Gitu. Karena juga dari pertemuan pertama muncul perkara-perkara yang lain, misalnya bahwa selain semakin berkurangnya orang alat musik tradisional ini, juga ada soal tentang semakin berkurangnya tempat-tempat ekspresi bagi alat musik ini karena berkurang juga jumlah kegiatan-kegiatan tradisional yang bisa memberi ruang pada alat musik ini untuk digunakan. Gitu. Nah, tim kurator yang memikirkan bentuknya apa sebaiknya, apakah pameran, apakah hanya workshop kah, lokakarya atau apa, ini tim kurator yang memikirkan. Nah, pertanyaan Ibu Kadis, setelah tim kurator merumuskan kegiatan, maka yang akan bekerja selanjutnya adalah tim produksi dipimpin oleh direktur festival. Ini yang ini, Bu. Nah, garisnya, direktur festival ini yang pertama tentu saja ke sekretariat. Kemudian ini soal surat menyurat, soal administrasi Nah, yang lebih penting adalah direktur festival nanti akan dibantu oleh setidak-tidaknya ada 2 nih yang paling penting, yaitu direktur program. Jadi kalau acaranya misalnya minggu lalu itu kan acaranya adalah lokakarya, kemudian pertunjukan besar itu, pertunjukan massal yang melibatkan sampai 10.000 orang, kemudian juga rakyat, ada macam-macam, maka dalam bayangan kami, si direktur festival harusnya dibantu oleh direktur program yang jumlahnya sama banyak dengan programnya, atau direktur kegiatan yang ya sejumlah kegiatan itu. Kalau ada lokakarya, karnaval, atraksi, pameran, ya berarti ada 4 direkturnya. Direktur lokakarya sendiri, direktur karnaval sendiri, direktur pameran sendiri, direktur ini yang direktur program. Baik. Nah, karena setiap kegiatan punya kebutuhan yang berbeda, misalnya kalau pameran dia punya kebutuhan, ada ruangnya, mungkin butuh tempat untuk memamerkan, kemudian membutuhkan menghimpun barang-barang yang ingin di direktur artistik yang sebelah sini gitu. Jadi semua kebutuhan yang berkaitan dengan bagaimana menjadikan kegiatan itu menjadi enak dikunjungi, menjadi layak dikunjungi, menjadi membuat pengunjung nyaman misalnya, itu dipikirkan oleh direktur artistik. Jadi direktur artistik memikirkan memikirkan kebutuhan-kebutuhan dari program yang sifatnya fisik. Sementara programnya sendiri, apa yang harus dicapai oleh programnya, itu dipikirkan oleh direktur program di sebelah sini.
Tapi kalau kebutuhannya misalnya, oh ini butuh meja, butuh ruangan, butuh pengeras suara, perlu screen, perlu hiasan di gerbang dan lain-lain, itu dipikirkan oleh direktur artistik. Nah, kalau ada beberapa lokasi berbeda untuk kegiatan, maka selayaknya manajer lokasi menguasai nih semua lokasi dari kegiatan. Dia tahu persis, oh kalau di sana lokasi itu, jalanan menuju lokasi itu bagaimana bentuknya. Apakah di sana sudah ada tempat atau wilayah yang bisa kita gunakan untuk parkir kendaraan misalnya. Atau kalau apakah lokasi itu harusnya apakah efektif ataukah harus ditutup salah satunya misalnya, atau dibiarkan semuanya terbuka, itu dipikirkan oleh manajer lokasi. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang banyak tadi, misalnya pameran, lokakarya, karnaval, itu masing-masing punya kebutuhan, semua dihimpun oleh manajer perlengkapan, apa saja barang-barang yang bisa, apa saja barang-barang yang akan dibutuhkan untuk seluruh rangkaian kegiatan kita, sehingga misalnya saja pengeras suara ya. Pengeras suara itu di hari yang pertama akan digunakan di kegiatan A. Setelah itu malamnya, karena besoknya mau dipakai di tempat lain, harus dipindah ke lokasi B misalnya. Itu yang memikirkan manajer perlengkapan. Nanti baru karena setiap peralatan yang kita gunakan, apalagi ini misalnya membuat karnaval, membuat kegiatan yang dengan kekuatan berapa besar, butuh kalau mau menampilkan sesuatu butuh proyektor atau butuh layar seberapa besar, itu yang memikirkan manajer teknis. Kalau kegiatannya malam hari, itu perlu lampu berapa banyak, maka yang memikirkan adalah manajer teknis. Ini sama-sama misalnya direktur program membawahi manajer acara 4 orang, ada manajer lokakarya, ada manajer karnaval, ada manajer pameran, ada manajer pertunjukan besar gitu misalnya. Nah, manajer-manajer ini dikoordinir oleh direktur festival. Nah, sudah 3 divisi nih. Divisi yang pertama namanya tim pengelola pengetahuan, divisi yang kedua namanya tim kurasi di sebelah kanan, divisi yang ketiga namanya nanti divisi yang keempat namanya direktur komunikasi dan kerjasama atau ketua divisi komunikasi dan kerjasama, paling bawah sebelah kiri. Nah, apa kerjanya? Kalau semua ini sudah direncanakan, tim pengelola pengetahuan sudah menghimpun banyak informasi tentang Polo Palo, tim kurator sudah membuat program yang akan dilaksanakan di dalam kegiatan Festival Polo Palo, dan direktur festival sudah menyusun lini masa atau timeline, kapan persiapan, kapan harus bertemu bupati, kapan harus melakukan koordinasi, kapan harus memastikan lokasi-lokasi. Nah, direktur komunikasi dan kerjasama bisa mulai menginformasi ketahui oleh khalayak lebih dini gitu loh. Jadi tim komunikasi dan kerjasama ini hanya mungkin bekerja kalau informasi-informasi penting perihal kegiatan sudah dikumpulkan oleh tim pengelola pengetahuan dan sudah ditulis juga oleh tim kurator. Jadi tim kurator paling tidak sudah tahu juga siapa yang akan bicara, misalnya kalau di dalam lokakarya siapa instrukturnya, berapa lama lokakarya akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, bagaimana pesertanya dihimpun, apakah ditunjuk atau kemudian dibuka audisi misalnya, atau dibuka pendaftaran secara
terbuka, misalnya hal-hal semacam itulah yang akan digunakan oleh Direktur Komunikasi dan Kerjasama untuk menginformasikan kepada khalayak tentang kegiatan yang sedang kita laksanakan. Nah, di luar itu, tim komunikasi juga biasanya merencanakan kerjasama. Nah, Mas Rinto dan Mas Heru saya kira sudah memberikan ilustrasi juga tentang kerjasama ini. Misalnya di Belitung, di Lebak gitu ya, itu panitia pelaksana di Lebak bisa bekerja sama dengan PT KAI, sehingga PT KAI kemudian membantu untuk menginformasikan kepada pengunjung stasiunnya yang setiap hari tentunya festival Multatuli. Contoh yang lain adalah misalnya di Flores Timur, di mana panitia pelaksana bisa bekerja sama akhirnya dengan PT PLN, sehingga listrik yang lumayan besar dipakai selama kegiatan itu digratiskan oleh PLN. Nah, contoh-contoh serupa itu kemudian difikirkan oleh Direktur Komunikasi dan Kerjasama juga punya dua manajer komunikasi dan manajer kerjasama. Kira-kira begitu penjelasannya. Jadi tim ini, 4 divisi ini sebenarnya bekerja berurutan atau saling terkait. Jadi tim pengelola pengetahuan yang merupakan hulu dari kegiatan ini sebenarnya baru tim kurator bisa bekerja atau baru nanti tim komunikasi dan kerjasama bisa bekerja. Begitu Mas Faiz dan Kang Heru. Baik, terima kasih Pak Dede atas penjelasannya. Ada yang ditambahkan lagi Pak Heru terkait struktur organisasi tadi Pak? Silakan Pak. Enggak, sudah cukup sementara. Sudah Mari cukup. kita lanjutkan diskusinya. Ya. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas ya Bu Kadis untuk penjelasan tugas-tugas yang dijelaskan tadi sama Pak Dede ya. Pak Rinto, apa ada yang ingin ditambahkan? Halo. Iya Pak, halo Saya Pak. Ini flashback ke belakang ya, ke pertemuan kita yang kemarin yang sudah tadi disinggung juga oleh Mas Dede gitu ya, soal soal tema dan juga apa yang akan diangkat oleh Indonesia di Bone Bolango ini, apakah memang itu sesuatu yang urgent gitu ya, menurut tentu rujukannya PPKD. Saya setiap jadi narasumber untuk peningkatan kapasitas di semua daerah, saya selalu ingatkan ke PPKD karena memang itu hakikat punya PPKD ketika dia mendaftar menjadi penyelenggara Indonesia di daerahnya masing-masing gitu. Jadi PPKD bukan semacam syarat administratif, tapi dia substantif gitu ya. Terima kasih Mas Dede sudah mengingatkan kembali apa yang kita bincangkan di minggu lalu ya, soal itu. Jadi tentu jangan sampai event yang mau kita gelar sebatas kemeriahan. Targetnya pecahkan rekor. Saya pikir pemecahan rekor ya sah-sah saja, tapi apakah memang itu urgensi dari acara ini gitu ya, dari penyelenggaraan Indonesiana di Bone Bolango gitu, apakah pemecahan rekor termasuk yang direkomendasikan oleh PPKD? Saya pikir itu juga perlu menjadi highlight ya, jadi pertimbangan buat kita semua gitu ya. Kalau energi, resource kita kerahkan begitu batas, pecahkan rekor. Tapi
tidak melihat proses pemajuan kebudayaan ketika ini digelar. Tapi buat semangat oke saja, mungkin dengan pemecahan rekor menjadi stimulus ya, menjadi trigger kita untuk lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa tujuan Indonesiana bukan itu. Dan PPKD menjadi rujukan utama dalam proses. Jadi baiknya memang energi yang kita keluarkan untuk penyelenggaraan Indonesiana di Bone Bolango ini didedikasikan untuk pemajuan kebudayaan yang sudah dituangkan dalam BPKD, baik problem maupun rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditelurkan. Itu saja, biar juga kerja Bu Marni dan tim ketika menyusun BPKD itu terjawab gitu ya dengan penyelenggaraan Indonesiana ini. Terima kasih. Monggo Mas moderator. Mungkin sudah cukup jelas ya Bu Marni dan Pak Yusuf tentang teknisnya dari struktur organisasi. Untuk terkait HRAB nanti untuk terkait anggaran nantinya akan dibahas lanjut di grup WhatsApp mungkin ya Bu, karena saya juga tidak punya wewenang untuk membahas itu, takutnya ada kesalahpahaman penyampaian nantinya gitu. Baik, sepertinya sudah cukup diskusi kita pada. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Ada sedikit. Oke, silakan Bu. Ya, makasih. Ya, menyimak ya pemaparan yang kemarin kami masih belum jelas ya tentang apa yang menjadi tupoksi dari tim kerja. Ternyata ini dari penjelasannya Mas Heru tadi, dari beberapa teman kita yang dari Pokja Kebudayaan, kami sudah semakin jelas. Ternyata untuk mengelola Indonesiana ini kayaknya kita mengelolanya dari hulu hingga hilir ya, begitu. Mulai dari pengelolaan pengetahuan, kemudian ada kuratornya, kurasinya, kemudian tim produksi, dan tim komunikasi dan kerjasama yang saya lihat tadi secara runut telah dijelaskan secara gamblang tadi. Dan ini membuat kami di daerah semakin tahu apa yang menjadi tupoksi kami untuk menyelenggarakan secara teknis festival Polo-Palo ini yang diangkat di dalam Indonesiana. Dan kami juga tadi menyimak tadi apa yang disampaikan tadi juga, ternyata memang tujuan kami untuk mengangkat Polo-Palo ini bukan semata-mata dari segi untuk mencapai rekor muri, tetapi yang pertama adalah bagaimana ekosistem kebudayaan ini benar-benar ini akan menjadi legacy kepada generasi kita yang kelak mereka ini supaya Polo-Palo ini tidak akan punah, seperti itu yang utama. Kemudian yang kedua memang karena sekarang ini image masyarakat bahwa Polo-Palo itu hanya digunakan oleh sekelompok orang-orang tua yang berada di kebun. Ini kami membuat satu inovasi dengan Indonesiana ini, sehingga Polo-Palo ini benar-benar menjadi sebuah alat musikal yang nantinya akan bisa kami gelar dalam event-event kebudayaan yang ada di daerah. Kemudian tadi juga kami juga menyimak tadi bahwa tugas kurator dari beberapa setiap bagian-bagian yang dijelaskan tadi ternyata itu sudah semakin jelas bagi kami dalam pembagian tupoksi. Ternyata di sini juga kami sudah bisa memahami bahwa Indonesiana ternyata ini bukan semata-mata hanya dalam bentuk festival Polo-Palo, tetapi itu ada kulinernya, ada dialog kebudayaannya, ada pameran dan macam-macam yang nantinya ini kami akan bisa memetakan, kami akan bisa petakan apa yang menjadi tujuan dari Indonesiana pada pelaksanaan Indonesiana 2021. Jadi kami terima kasih lebih paham apa yang menjadi tujuan kami di dalam melaksanakan Indonesiana yang insya Allah kami akan tupoksi kami. Untuk masalah anggaran, karena memang ini adalah wewenang dari pengambil kebijakan, kami juga di daerah sudah mengusulkan anggaran untuk Indonesiana, tapi kan ini 2021, mudah-mudahan sudah masuk dalam rencana kerja daerah. Hanya kami mungkin tinggal keinginan kami tadi itu mau menyandingkan antara Pokja Kebudayaan dan kami yang berada di pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Sekian Pak. Terima kasih Bu Kadis. Sepertinya cukup diskusi kita pada siang hari ini ya Bu. Pak,
narasumber sekalian. Terima kasih kepada Pak Heru, Pak Rinto, dan Pak Dede atas waktunya pada siang hari ini, Bu Kadis, Pak Yusuf, dan teman-teman Bone Bolango sekalian. Mengingatkan untuk mengisi absensi pada siang hari ini ada di link chat ya Bu, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Ada satu Pak, boleh. Oh ya, gimana Pak Yusuf, silakan. Ya, jadi kami prinsipnya dari daerah sangat merespon dengan pelaksanaan kegiatan sekalipun dalam bentuk daring. Namun kemudian yang khusus soal anggaran ini, kami berharap ada alokasi waktu yang secara khusus bisa dibahas antara kami yang ada di daerah dengan yang ada di Kementerian. Karena berbicara tentang menyentil sedikit tentang struktur organisasi tadi daripada tim kerja itu sendiri, sehingga sampai dengan saat ini kami masih berupaya dan berusaha melakukan dalam bentuk inventarisir sumber daya manusianya. Itu paling pokok dan paling penting, saya kira seperti itu. Seperti itu Pak, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Tanggapan terakhirnya. Ya, semua saya pikir juga sudah cukup jelas ya Pak, apa yang dijelaskan oleh para narasumber kita tentang teknis dan segala macam. Baik, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faiz.